Jadi program bantuan pangan ini adalah program dari pemerintah berupa pemberian bantuan pangan. Kalau periode lalu ada bantuan berupa komoditas beras dan minyak goreng. Oke, jadi penugasan, karena ini sifatnya penugasan, jadi Perumbulok adalah sebagai operator atau pelaksana dari tugas pemerintah. Sudah ada alamatnya, sudah ada nama NIK-nya, nanti undangan akan dibagikan melalui pihak desa. Jadi sekali lagi kita juga bekerjasama dengan pihak desa untuk membagikan kepada daftar nama PBB tadi yang sudah terdaftar. Kita harus menyalurkan tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan juga tepat administrasi. Beras yang kita salurkan untuk bantuan pangan ini adalah beras dengan kualitas CBP, cadangan beras pemerintah, artinya dengan standar beras medium. Halo Besti Bulog, aku Chandra. Kali ini kita akan ngobrol dan kupas tuntas salah satu program pemerintah yang mungkin Besti Bulog sering dengar, tapi tidak tahu seperti apa prosesnya di balik layar, yaitu bantuan pangan. Dan tentunya pada episode kali ini saya bersama Bapak Prasetyono selaku manajer penyaluran pasar khusus Perumbulok yang akan berbagi cerita mengenai bagaimana Bulog berperan dalam memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat. Halo Pak Pras, apa kabarnya Bapak? Halo, Alhamdulillah. Halo Besti Bulog. Tentunya boleh dong kita sapa dulu Bapak Besti Bulog, dan sambil diceritakan nih seperti apa sih tupoksi Bapak atau tugas Bapak selaku manajer penyaluran pasar khusus di Perumbulok. Oke, tadi udah dikenalin sama Chandra ya. Saya biasa dipanggil Pras di kantor pusat. Jadi saat ini ditugaskan sebagai manajer penjualan pasar khusus. Oke, nah, ini udah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Sorry. Baru berapa ya, dengan struktur yang baru sebenarnya. Struktur yang baru. Walaupun ini hanya pindah lantai ya. Oh, awalnya sebenarnya manajer penjualan pasar pemerintah. Tupoksinya sama, hanya pindah lantai aja sebenarnya. Kalau hitungan tahun udah berapa tahun nih Pak kalau boleh tahu? Sejak 2023 sejak Banpang dimulai di 2023. Waktu itu sudah pernah juga menjalankan penugasan yang sama untuk penyaluran. Oke, berarti udah matang banget ya Pak untuk bantuan pangan ini. Ya, insya Allah. Insya Allah. Walaupun masih banyak harus belajar ya. Oke, mungkin boleh dulu Pak ceritakan dulu bagaimana pengalaman Bapak ataupun di tugas Bapak saat ini seperti apa. Oke, jadi di manajer penjualan pasar khusus ini bertugas memanage ya dan mengelola tentang penugasan dari pemerintah yang sifatnya sudah targeted, sudah ada sasarannya. Jadi sasaran penerimanya sudah ada, kemudian waktunya sudah ada, kuantumnya sudah ada. Jadi semuanya udah ada sasarannya. Jadi kita tinggal menyalurkan sesuai penugasan dari pemerintah. Salah satunya bantuan pangan tadi yang disampaikan Mas Chandra. Contoh lainnya nanti ada penyaluran CBP untuk keadaan darurat bencana, kemudian ada penyaluran SPHP jagung yang nantinya diberikan kepada peternak mandiri, dan kemudian nanti sebentar lagi nih akan terbit juga penugasan untuk penyaluran SPHP kedelai yang nantinya akan diberikan kepada pengrajin tahu tempe. Banyak juga ya tugas Pak Pras ini sendiri ya? Cukup banyak, tapi lebih lebih banyak tugasnya nih teman-teman daerah yang menjalankan ini cukup berat. Dan itu tadi merupakan semuanya program pemerintah ya Pak ya? Program pemerintah. Dan kali ini Besti Bulog kita akan bahas salah satu program pemerintah yang ditugaskan oleh Bulog itu sendiri Bapak ya, yaitu program bantuan pangan pemerintah. Baik Pak Pras, mungkin boleh dijelaskan kepada kita semua dan juga Besti Bulog, sebenarnya program bantuan pangan pemerintah itu seperti apa sih Pak? Baik, jadi program bantuan pangan ini adalah program dari pemerintah berupa pemberian bantuan pangan. Kalau periode lalu ada bantuan berupa komoditas beras dan minyak goreng. Jadi ini diberikan kepada penerima bantuan pangan sebanyak 33 juta penerima bantuan pangan yang berdasar dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial, yang ini nantinya diserahkan kepada Badan Pangan Nasional, kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan. Nah, kita menyalurkan kepada masyarakat ini tujuannya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, kemudian juga untuk mengurangi gejolak harga nanti di masyarakat.
Seperti itu. Ternyata berarti perannya banyak ya Pak ya, tidak hanya Bulog saja di sini ya Pak ya. Boleh dijelaskan mungkin kepada masyarakat dan juga kepada Besti Bulog nih Pak Pras, apa saja nih tugas dari Bulog dalam program bantuan pangan ini sendiri dan apa yang menjadi kewenangan dari instansi lain? Oke, jadi penugasan, karena ini sifatnya penugasan, jadi Bulog adalah sebagai operator atau pelaksana dari tugas pemerintah. Jadi diawali dari penugasan dari Badan Pangan Nasional. Jadi nanti yang akan memberikan penugasan kita untuk menyalurkan adalah Badan Pangan Nasional. Kemudian Badan Pangan Nasional itu nanti juga akan memberikan data penerimanya dari siapa. Nah, data penerima ini berasal dari Kementerian Sosial. Ya, di sini sudah ada 3 instansi yang terlibat, Bulog, Bappenas, dan Kementerian Sosial. Dalam ini untuk penyiapan penyaluran bantuan pangan. Nah, nanti setelah kita menerima penugasan dan menerima data BNBA, BNMB address, nanti kita akan perintahkan kepada Kanwil atau Kancap untuk menyalurkan. Nah, sebelum penyaluran dimulai, tentunya ada persiapan-persiapan nih di daerah untuk sebelum bantuan pangan ini disalurkan. Yang pertama adalah pembuatan koordinasi rencana salur. Jadi di pembuatan rencana salur ini nanti akan melibatkan dari berbagai pihak, dari pihak desa, kemudian pihak dari Pemda setempat atau dinas pangan yang membidangi pangan setempat dengan Perum Bulog. Dibuat rencana penyalurannya kapan disalurkan, di lokasinya mana, titik baginya di mana, itu dilakukan rapat koordinasi di situ, kemudian dituangkan dalam berita acara penyaluran. Nah, nanti sebelum barang dikeluarkan dari gudang Bulog atas rencana salur tadi, dari dinas dan stakeholder terkait juga melakukan pengecekan kualitas barang di gudang. Jadi sebelum disalurkan tentunya dicek dulu, kemudian dituangkan dalam berita acara pengecekan kualitas oleh masing-masing instansi yang tadi melakukan pengecekan. Nah, kemudian barang dikirim ke titik lokasi, nanti tentunya ada pihak desa di sini yang terlibat untuk tempat penyaluran. Biasanya karena penyaluran ini dilakukan oleh di lokasi desa di mana PPP berada, dan nanti ada koordinasi dengan desa, kemudian ada aparat keamanan di situ, kemudian ada transporter itu nanti yang akan mengirimkan barang dari gudang Bulog sampai ke titik bagi. Nah, kemudian ada juga namanya petugas bagi yang akan membagikan barang di titik bagi itu kepada PPP. Nah, petugas bagi ini nantinya bisa dari Perum Bulog sendiri atau bisa bekerja sama dengan petugas desa, bisa dengan masyarakat, atau bisa dengan petugas pendamping yang ada di desa. Jadi banyak pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Bantuan pangan ini. Tentunya transporter itu sendiri juga dari pihak ketiga juga bisa jadi ya Pak ya? Iya. Jadi transporter kalau kemarin kita menggunakan PT JPL, anak perusahaan Perum Bulog yang ditunjuk oleh Perum Bulog untuk melaksanakan pengiriman barang dari gudang Bulog sampai dengan ke titik bagi. Tentunya keberhasilan program bantuan pangan ini sendiri kolaborasi yang sangat erat antar instansi ya Pak ya. Mulai dari Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, pihak aparat juga dari TNI Polri juga bantu mengamankan juga di lapangan seperti itu Bapak ya, dan juga pemerintah desa yang langsung menyalurkan kepada masyarakat setempat. Dan kalau misalnya nih Pak Pras, Besti Bulog lagi nonton nih, ya kan, apa sih yang harus dipersiapkan untuk Besti Bulog kalau misalnya Besti Bulog selaku penerima bantuan pangan? Oke. Jadi daftar nama penerima itu sudah kita terima oleh Bulog Pusat, dan kemudian nanti akan kita masukkan dalam aplikasi bantuan pangan, dan di situ sudah ada terdaftar, nanti akan digunakan oleh petugas bagi. Jadi di petugas bagi nanti akan menyampaikan undangan. Jadi daftar undangan sudah dicetak berdasarkan nama BNMB address tadi, sudah ada alamatnya, sudah ada nama NIK-nya. Nanti undangan akan dibagikan melalui pihak desa. Jadi sekali lagi kita juga bekerjasama dengan pihak desa untuk membagikan kepada daftar nama PBB tadi yang sudah terdaftar. Nah, di dalam undangan biasanya kita sudah masukkan persyaratan apa yang harus dibawa ketika PBB-nya ini adalah PBB asli atau yang terdaftar, maka dia harus membawa KTP asli untuk melakukan pengambilan bantuan pangan nanti di titik bagi. Jadi dia harus menunjukkan KTP dan undangan. KTP asli dan undangan untuk dibawa. Tapi dimungkinkan juga ketika PBB ini sedang berhalangan hadir, bisa diwakilkan oleh keluarga. Gitu. Oleh keluarga. Jadi nanti namanya PBB perwakilan. Jadi ketika dia diwakilkan oleh keluarga, maka dia harus, si pengambil ini harus membawa fotokopi dari PBB asli tadi, kemudian membawa juga asli KTP dari yang mengambilkan perwakilannya,
dan fotokopi kartu keluarga. Itu ketika dia diambilkan oleh perwakilan dalam satu keluarga, satu kakak. Nah, ketika tidak ada satu kakak yang mengambilkan, bisa diwakilkan oleh tetangga atau kerabat terdekat. Ini berarti di luar di luar kakak. Ya, syaratnya apa tuh, Pak? Syaratnya dia harus membawa fotokopi dari PBP asli, kemudian membawa KTP asli dari yang mewakili. Oh gitu, simpel ya Pak. Intinya kalau misalnya Besti Bulog menerima undangan dari pihak desa itu sendiri untuk bantuan pangan, langsung saja nanti kalau misalnya berasnya sudah tiba nih di desa ataupun di kelurahan, langsung bawa KTP-nya, KTP asli itu tadi, ataupun kartu keluarga, dan juga bisa diwakilin. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak bisa diwakilin ya Pak ya, ternyata bisa diwakilin oleh keluarga dalam satu kakak ataupun tetangga gitu. Tapi syaratnya tadi, KTP aslinya ada dan kartu keluarganya juga bisa disampaikan. Plus undangan ya tadi. Plus undangan. Dan jangan lupa ini biasanya kita kasih batas waktu hanya 5 hari dari barang tiba pembagian, kita hanya kasih waktu 5 hari karena kita ditargetkan harus segera selesai nih. Betul. Kalau lewat 5 hari maka sesuai dengan aturan boleh digantikan jika dalam waktu lebih 5 hari tidak diambil. Oh gitu, tapi itu digantikan nanti datanya dari pihak desa itu sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Karena banyak banget nih Pak, Besti Bulog yang bertanya, saya ingin juga dong dapat bantuan pangan gitu. Karena di kontak center kita, di Bela di Perum Bulog itu banyak bertanya, kenapa sih saya kok nggak dapat bantuan pangan nih Pak? Sedangkan saya juga kan kurang mampu gitu, dan harusnya bisa dapat juga bantuan pangan. Itu gimana Pak Pras? Oke, jadi di penyaluran yang tahap lalu, itu kan ada penyaluran untuk alokasi bulan Februari-Maret. Itu memang mengacu menggunakan data sosial ekonomi nasional atau DTSEN untuk desil 1 sampai desil 4. Tapi dia juga sebagai penerima BLTS Kesra, bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat. Jadi yang mendapatkan BLTS Kesra ini otomatis akan menjadi PBB bantuan pangan. Nah, gitu. Dan data itu kita terima dari Bappenas ya, Pak? Bappenas, ya. Nanti tapi ketika PBB itu masuk desil 1 sampai 4, dia belum tentu langsung dapat juga kalau gitu. dia bukan penerima BLTS Kesra. Jadi ada dua itu. Nah, nanti untuk yang tahap salurkan penugasan berikutnya untuk Juli sampai dengan 3 bulan alokasi ini menggunakan DataSen, DTSEN tadi yang disampaikan oleh Bappenas juga. Bappenas juga, Nah, nanti ketika ada yang merasa masih belum mampu dan merasa dia harus mendapatkan, maka ini mungkin bisa melakukan updating ke kepala desa untuk nanti dilakukan pemutakhiran di 6NG. Nah, tapi ini tidak serta-merta langsung mendapatkan bantuan pangan untuk saat ini juga. Mungkin nanti dalam proses penyaluran tahap berikutnya. Oh gitu, berarti Besti Bulog juga bisa kalau misalnya nih melihat warga sekitarnya nih Pak yang ternyata ini lebih mampu untuk mendapatkan bantuan pangan, boleh saja lapor kepada pemerintah desanya itu sendiri, dan dari situ nanti pemerintah desa yang akan mengusulkan data itu masuk ke Bappenas, seperti itu Bapak ya? Betul, karena data yang kita untuk salurkan itu adalah data yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, jadi kita tidak bisa serta-merta melakukan bahwa dia berhak memperoleh nih, terus kita ganti, tidak bisa seperti itu, karena nanti datanya terpusat dari kantor pusat, kecuali misalkan di desa itu ada PBP yang tidak ditemukan atau meninggal dunia ataupun sudah mampu, itu bisa dilakukan penggantian dan dia mungkin bisa nanti jadi potensi sebagai pengganti, PBB pengganti yang direkomendasikan oleh desa, nanti ditunjuk sebagai PBB pengganti. Oh gitu, dan data itu sendiri ada di Bappenas nggak atau nggak Pak? Atau itu punya pemerintah desa sendiri? Data pengganti itu nanti Bappenas akan memberikan dalam bentuk data cadangan. Oh, data cadangan. Jadi sudah ada data cadangan. Jadi di luar 33 juta yang diberikan sebagai PBB utama tadi, ada data cadangan yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional. Nah, ketika dalam satu desa itu data cadangannya sudah dipakai semua, sudah tidak ada lagi pengganti, nanti bisa menggunakan data dari pihak desa yang tentunya memenuhi kriteria yang diatur dalam Juknis yang harus masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4. Desil 4. Berarti nggak bisa serta-merta kita datang, saya ini sebagai cadangan nih, saya sebagai ini nggak bisa ya Pak ya, karena kita juga sudah semuanya by data gitu. Dan tentunya nih Pak Pras, penyaluran bantuan pangan kan tidak hanya sampai ke desa saja, mungkin sampai pulau terluar pun itu sudah disalurkan ya Bapak. Mungkin sampai titik terjauh pun di Indonesia sudah kita salurkan bantuan pangan. Apa sih tantangan terbesar nih? Pak Pras juga mungkin sudah
melalui itu semua, mungkin sudah turun ke lapangan sejauh manapun sudah dilalui untuk menyalurkan bantuan pangan pemerintah ini. Apa tantangan terbesar bagi Pak Pras untuk penyaluran bantuan pangan ini? Ya, tantangannya tentu saja ini bantuan pangan ini yang pertama adalah kita harus menyalurkan tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan juga tepat administrasi. Betul. Ini yang cukup berat karena penugasan selalu diberikan biasa. Ini dari dedor ya bantuan pangan seperti tahap-tahap sebelumnya kita tiba-tiba disuruh menyalurkan untuk alokasi Februari Maret waktu itu. Kemudian stok Karplas kita masih belum tersedia karena memang belum ada perencanaan untuk salur di bulan itu. Dan kita harus siap ya Pak untuk itu? Kita harus siap, termasuk stok yang kita harus memindahkan stok dari daerah surplus ke daerah defisit, kita harus siap itu harus juga siap. Untuk dengan target waktu yang juga lumayan singkat ya Pak? Target waktu kan waktu itu hanya 2 bulan, Februari Maret, dan kebetulan ketika kita pengadaan Karplas waktu itu oleh teman-teman dari divisi pengadaan, tiba-tiba ada perang yang menghambat pasokan biji plastik yang tentunya berdampak pada ketersediaan plastik untuk pengadaannya. Jadi kita akhirnya jadwalnya mundur, akhirnya tidak tepat waktu dalam menyalurkan bantuan pangan ini, walaupun akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas itu gitu. Jadi itu yang pertama, tepat waktu dan tepat sasaran, kemudian tepat administrasi, karena kalau tidak sesuai dengan administrasinya tentu kita akan menjadikan koreksi bagi kita dan tidak dapat dibayarkan. Dan itu tentunya di belakang layar persiapan di awal ya Bapak ya. Nah, proses penyalurannya itu lebih ekstra tantangan lagi, benar Bapak ya. Apalagi untuk teman-teman di daerah sampai ke pulau terluar juga, mungkin itu harus tepat sasaran dan juga waktunya juga harus cepat untuk kita salurkan, benar Bapak? Iya, betul. Itu tantangan yang luar biasa punya teman-teman yang memiliki wilayah kepulauan. Jadi tidak hanya medan yang sulit, tapi juga dari sisi keamanan sulit. Itu pernah terjadi semua. Artinya teman-teman harus nyebrang ke pulau terluar yang tidak ada sinyal gitu kan. Padahal penyaluran bantuan itu harus menggunakan aplikasi. Aplikasi itu yang membutuhkan sinyal kuatan sinyal di situ agar penyalurannya lancar. Harus nyebrang ke pulau yang paling luar gitu kan. Kemudian khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik ya. Rawan konflik ini bisa mempertaruhkan nyawa ibaratnya ya untuk penyaluran ini ya. Kita lakukan semuanya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan berbicara masalah bantuan pangan nih Pak, mungkin juga Besti Bulog bertanya-tanya dan juga masyarakat juga bertanya-tanya memastikan kualitas beras yang disalurkan tetap baik hingga diterima oleh masyarakat ataupun keluarga penerima manfaat, itu seperti apa Pak? Jadi ini dimulai dari prosesnya dalam penyimpanan di gudang ya. Memang Perum Bulog harus menjaga kualitas atas barang beras yang dijaga di dalam gudang. Jadi melalui mekanisme perawatan yang ada fumigasi, ada spraying, kemudian pengecekan kualitas secara rutin. Ini dilakukan oleh Bulog. Nah, kemudian ketika akan dilakukan penyaluran, tentunya ini kan dari kemasan 50 kita repack lagi sesuai dengan standar penyaluran bantuan pangan menjadi beras 10 kilo. Kemudian dilakukan pengecekan kualitas bersama tadi seperti yang saya sampaikan di depan, ada pengecekan kualitas bersama dinas atau stakeholder terkait di gudang. Jadi sudah dilakukan pengecekan dan dituangkan dalam berita acara pengecekan. Nah, mungkin ini yang perlu juga diketahui oleh Besti Bulog bahwa beras yang kita salurkan untuk bantuan pangan ini adalah beras dengan kualitas CPP, cadangan beras pemerintah, artinya dengan standar beras medium. Jadi berbeda dengan premium yang ada di pasar. Nah, beras medium itu sekarang standar kualitasnya memiliki butir pecah maksimal 25%, artinya masih ada butir pecahnya di situ. Masih ada butir pecahnya Pak ya? Jadi sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya Perum Bulog juga selalu menjaga kualitas itu tadi, mulai dari bagaimana perawatannya Pak ya, dan juga bagaimana sebelum disalurkan oleh masyarakat juga dipastikan bahwa kondisi berasnya memang benar-benar layak. Dan mungkin nanti ketika di penyaluran ya, ini kadang-kadang ditemukan juga nih yang tersalurkan dengan kualitas yang tidak baik, kurang baik ya Pak. Ini bisa dilakukan penggantian. Nanti silahkan melaporkan kepada petugas bagi setempat agar dilaporkan ke kita untuk kita tukar dengan kualitas yang sesuai dengan standar. Mungkin terakhir nih Pak Pras, boleh dong spill behind the scene-nya seperti apa persiapan dan proses penyaluran bantuan pangan itu sendiri, dan utamanya tantangannya tuh seperti apa, serta kesan dan pesannya seperti apa Pak? Jadi
karena ini tadi ya sudah sampaikan di depan tadi, memang penugasannya itu serba dituntut harus cepat ya. Jadi semuanya kita siapkan dengan cepat. Tentunya ini koordinasi antara seluruh pelaksana, baik dari kantor pusat yang kita berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dalam penyusunan petunjuk teknis, kemudian penyiapan dari sistem IT-nya, kemudian penyiapan data BNBA-nya yang harus kita sampaikan ke teman-teman Kanwil, kemudian nanti teman-teman Kanwil yang menyiapkan komoditasnya, melakukan rebagging, kemudian melakukan penyebaran stok sampai dengan ke titik bagi. Tentunya ini pekerjaan yang tidak mudah ya, yang harus kita laksanakan dan harus kita selesaikan. Jadi tidak hanya selesai, tapi juga diadministrasikan dengan benar, karena nanti ketika pekerjaan selesai tapi tidak diadministrasikan dengan benar, maka Perum Bulog tidak bisa menagihkan pembayaran kepada pemberi tugas dari Badan Pangan Nasional. Kemudian tantangan-tantangan tadi yang mungkin teman-teman Kanwil yang merasakan ya langsung di lapangan, ini saya rasa kerja keras yang luar biasa dari teman-teman Kanwil yang patut kita apresiasi bersama. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong Bapak untuk kita semua, dan juga untuk Besti Bulog juga sudah mendengarkan dengan sangat baik dan mengetahui bagaimana program bantuan pangan pemerintah ini ya. Tentunya obrolan kita kali ini sangat seru banget. Terima kasih Pak Pras. Episode kali ini kita banyak tahu tentang bantuan pangan itu sendiri seperti apa. Tapi juga Besti Bulog mengetahui nih jadinya bagaimana proses bantuan pangan itu bukan hanya memberikan bantuan kepada masyarakat itu sendiri, tapi bagaimana peran Bulog mempersiapkannya dengan baik, menjaga kualitas, itu merupakan dari peran Bulog, dan juga koordinasi antar instansi untuk mensukseskan program bantuan pangan pemerintah itu sendiri. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Prasetyono atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga episode ini bisa menambah wawasan kita tentang program bantuan pangan pemerintah dan peran Bulog dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sampai jumpa di episode Be Food Stories berikutnya. See you!